Bismillahirrahmanirrahim. Memuliakan kitab lagi ya. Memuliakan kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada memuliakan ilmu ialah memuliakan kitab. Sudah ini ya. Sudah kemarin enggak? Memuliakan kitab sudah ya. Sudah kemarin. Membaguskan tulisan lagi, membaguskan tulisan pada kitab, membaguskan dobit pada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada ta'zim atau memuliakan bahwa di setengah daripada ta'zim bahwa membaguskan tulisan kitab dan jelas dan ditinggalkan dobit. Dobit itu terjemah ya, terjemah gantung tuh. Kalau kita baca kitab kuning, kitab gundul tuh terjemahkan secara gantung. Ya, jadi meninggalkan atau ditinggalkan dobit yang tiada jelas padanya. Maka melainkan pada waktu darurah. Dan setengah daripada ta'zim bahwa membaguskan tulisan kitab dan jelas dan ditinggalkan doib yang tiada jelas padanya, melainkan pada waktu darurah. Artinya kalau kita menulis kitab, biasanya di pesantren yang pakai dobit ya. Kalau di pengajian majelis taklim begini jarang ada yang pakai kitab kuning. Kalau anak santri rata-rata pakai kitab kuning, kitab gundul. Maka di sini disuruh hendaknya kita itu tulisan dobit atau terjemah daripada kitab itu bagus tulisannya. Jangan kabur ya, jangan banyak coret. Jangan banyak banyak tidak jelas begitu nah. Jadi tulis dengan tulisan yang jelas. Nah, bagi kita yang di majelis taklim ini mungkin ya karena tidak ada mendobit, mencatat, nah catatannya itu harus jelas, harus bagus, harus jelas. Itu disuruh di sini. Melainkan darurah, kecuali darurah. Nah, kalau darurah atau ketinggalan atau macam-macam lah ya, yang menyebabkan tulisan kita tadi mungkin tidak sempurna atau kurang jelas dikarenakan darurah. Dan telah melihat oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah ini memang panduan daripada Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini. Dia bermazhab Imam Abu Hanifah, makanya selalu mengutip kalam atau perkataan daripada Imam Abu Hanifah. Mazhabnya mazhab Hanafi. Dan telah melihat oleh Abu Hanifah seorang yang menulis yang mengaburkan akan ia pada tulisannya, maka berkata Abu Hanifah, jangan engkau kaburkan tulisan engkau, karena bahwa jika panjang umur engkau ya, menyesal engkau. Waktu kita ini kan rata-rata kan masih sekolah semua kan. Nah, yang masih sekolah ini tulisannya dibaguskan, dirapikan, jelas ya. Karena kalau kita nanti umur panjang, karena Imam Abu Hanifah kita sudah mengajar di pengajian. Nah, misalnya mana tahu ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ustazah ya, atau tidak mesti ngajar, dia mau mutolaah, mau mutolaah itu artinya mau mengulang-ulang pelajaran yang berapa puluh tahun yang lalu.
untuk dipakai, untuk diajarkan kepada anak, kepada istri, atau kepada orang-orang terdekat lainnya. Nah, maka dianjurkan tulisannya itu jelas. Kenapa? Kalau tidak jelas nanti menyesal sudah tua, apalagi dobit kitab. Ya. Nah, ini apa nih tulisannya tidak jelas ya? Apa kemarin nih aku tulis 10 tahun yang lalu? Nah, apa yang aku tulis nih? Nah, biasanya kalau pesantren kan kitab kalau sudah mondok balik disimpan kitabnya. Nah, sudah jadi ustadz baru mutolaah lagi kitabnya. Di kitab itu kan ada tulisan kita beberapa puluh tahun yang lalu atau itu. Jadi kalau tulisannya tidak jelas itu nanti menyesal kata beliau ketika sudah tua. Kalau kita diberi umur panjang kata Imam Abu Hanifah. Nah, itu tadi disuruh baguskan mulai sekarang tulisannya. Bagi yang ada tulisan di bukunya, baguskan tulisan jelas-jelas ya. Dan jika mati engkau, dimaki engkau oleh orang yang melihat tulisan engkau itu. Bagaimana bisa dimaki? Misal kita ada umur panjang, tamat pondok, umur misalnya taruhkanlah 20 ya, 20. Tahu 21 meninggal, kitab-kitab kita masih banyak tersimpan di rumah ya, bekas mondok dulu. Nah, pas kitab tadi diwariskan kepada anak kita kah, atau cucu kita kah, atau ke orang lain, tulisannya kurang jelas ya, sehingga orang tadi itu melihatnya kayak merasa merasa bingung atas tulisan tadi, merasa pokoknya karena tidak jelas tadi, jadi akhirnya apalah ditulis ini, apalah yang ditulis nih, akhirnya jadi memaki-maki ya yang membaca tadi. Nah, ini juga sampai ke situ Imam Abu Hanifah mikirkan ya. Nah, jadi dua hal nanti yang bisa terjadi kalau kita kurang jelas menulis di kitab itu, mendobitnya atau tulisan kita itu, maka bisa jadi kalau umur kita panjang menyesal. Yang kedua, kalau kita meninggal, kitab itu diwariskan ke orang lain, kemudian orang lain membacanya tidak jelas, bingung, akhirnya orang tadi jadi memaki. Tidak bagus juga nanti kan. Kalau sampai dia ngomong ini apalah ditulis nih, ini apalah tulisan ini, tidak jelas orang ini nulis. Nah, itu karena kitab tuh terus ada kalau selagi tidak dibakar ya, sampai 7 turunan kalau kitab tuh biasanya masih tetap ada. Saya aja sampai sekarang kita punya nenek dulu ulama besar ya. Nah, kitabnya itu masih banyak, satu lemari. Kitab-kitab kuningnya itu masih satu lemari. Nah, sudah berapa generasi? Kami generasi yang keempat, generasi ketiga. Iya, generasi ketiga. Masih ada sampai sekarang kitabnya. Nah, kalau ulama tuh begitu dia, diwariskan ke anak cucunya. Kitab tadi yang diwariskan, bukan duit ya. Nah, karena Rasulullah mewariskan ilmu. Di antara mewariskan ilmu itu mewariskan kitab-kitab tadi. Nah, kitab-kitab itu kalau dia bagus, nanti anak cucunya bisa pakai juga tetap ya. Nah, itulah diantaranya. Dan jika mati engkau dimaki, artinya tuh yakni apabila engkau tua dan dhaif penglihatan engkau. Nah, itu nanti yang tua itu dhaif penglihatan kurang jelas, maka kita pun juga akan menyesal atas demikian perbuatan itu. Kalau kita sudah tua, kitab itu masih ada, sedang mata sudah kabur-kabur ya, membaca pun apalah yang aku tulis dulu, tidak jelas nih tulisannya. Nah, maka dari sekarang perbaiki, bagusi tulisannya, baik catatan. Nah, ini aku ngaji ilmunya kitabnya Ta'limul Muta'alim. Tulis di atasnya keterangannya jelas-jelas, Ta'limul Muta'alim tanggal sekian sampai khatamnya tanggal sekian misalnya. Aktif terus kita datang. Tulisannya dirapikan ya. Kalau penuh bukunya dirapikan begitu. Nanti ada manfaatnya tuh. Kalau tidak kita, anak cucu kita nanti bakal melihat kitab-kitab itu. Ini catatan orang tuaku dulu. Ini catatan nenek aku dulu. Nah, begitu ya. Dan seyogianya dan hendaknya lah bahwa jangan ada pada kitab sesuatu daripada yang merah. Jangan menulis kitab itu dengan tinta merah, maksudnya pena tuh jangan berwarna merah ya.
Jangan memakai tinta yang warna merah, warna hitam atau warna biru kah? Ini disuruh di sini, jangan pakai warna merah. Kenapa? Karena bahwasanya itu kebiasaan filosof. Filosof itu kalau yang kuliah tahu dah filosof. Orang yang selalu falsafah, selalu berfilsafat itu, ya. Pening kepala kita dah. Tahap anu ndak jelas yang dianukan ya, filosof itu. Ya. Ini di dalam kalau dengan ta'limul muta'alim ini bertentangan kayaknya dengan filsafat, ilmu filsafat. Kalau yang pernah kuliah dulu pasti pernah ketemu dengan filsafat itu. Imam Al-Ghazali itu dulu filosof awalnya, seorang filsafat, ya. Tapi setelah dia masuk ke dunia tasawuf, maksudnya ya, dia kan dulu ceritanya Imam Al-Ghazali itu adalah seorang ulama besar, fuqaha, ahli dan sudah pintar, dalam waktu umurnya muda sudah menjadi guru besar ketika itu. Tapi dia belum dapat roh sufi roh, tapi belum belajar tasawuf dia. Nah, jadi ketika itu dia jadi ulama besar, terkenal, jadi guru besar, seorang filosof, ada kebanggaan dirinya, ada merasa ya bagaimanalah, ya belum dapat lagi tasawuf, belum masuk. Nah, ketika dia sholat, beliau itu sholat, nah sedang sholat berjamaah sama adiknya, Ahmad nama adiknya, adik Imam Ghazali itu namanya Ahmad, di belakang. Pas ketika sholat, si adiknya tadi melihat sekujur badan Al-Imam Al-Ghazali itu dipenuhi dengan darah. Kasyaf, dia bisa melihat sesuatu yang di luar penglihatan batin. Dia bisa melihat, kenapa abang aku nih badannya dipenuhi darah semua. Akhirnya mufarakah dia. Mufarakah itu artinya dia memisah daripada jamaah. Dia pisah dari abangnya tadi berjamaah, akhirnya sholat sendiri. Nah, pas ketika dia mufarakah itu, Imam Ghazali ini tahu, terasa begitu kan. Nah, pas habis selesai sholat, ditanyalah sama beliau, kenapa tadi kamu mufarakah? Ada apa? Apakah salah rukun sholat aku? Atau ada ya? Nggak, kata adiknya. Aku pas lagi sholat melihat di badan abang tuh semuanya berlumur darah. Terkejut Imam Ghazali. Hah? Kok bisa begitu? Katanya. Ya, katanya, saya melihat seperti itu, dibukakan oleh Allah, kasyaf. Nah, setelah melihat adiknya seperti itulah Al-Imam Al-Ghazali tadi merasa adiknya ini hebat nih. Di mana dia dapat ilmu yang seperti itu? Selama ini Imam Ghazali cuma belajar ilmu zahir, ya. Ilmu fikih zahir itu ya. Ilmu ini haram, ini halal, ya. Ini semua dia tentang rukun, ini rukun sholat dan lain sebagainya dia tahu. Tentang jual beli dan semua permasalahan fikih dia tahu. Karena dia seorang ulama besar ketika itu. Tapi belum masuk ke dunia tasawuf, ke dunia sufi. Nah, ketika melihat itu penasaran Imam Ghazali. Kau di mana berguru? Dia nanya sama adiknya. Kau di mana berguru sampai bisa melihat keadaanku tuh? Memang betul. Ketika aku sholat tadi, aku memikirkan tentang bab haid. Karena dia ulama besar ya. Jadi ketika sholat tadi sempat terbersit di Imam Ghazali tadi itu tentang masalah dalam fikih itu tentang haid, bab tentang haid, menstruasi. Hukumnya ini, hukumnya itu ketika sholat. Nah, dinampakkan karena haid tadi berhubungan darah ya, maka dinampakkan oleh Allah, adiknya tadi bisa melihat. Terkejut Imam Ghazali tadi, di mana kau bisa belajar seperti itu? Hebat. Nah, aku maulah berguru katanya. Oke lah kata adiknya, nanti besok ikut aku bertemu sama guru aku. Ternyata besok pagi jalan berdua sama Imam Ghazali, dibawa sama adiknya, ditunjukkan, nah itu guru aku. Ditunjuknya, gurunya tuh lagi di pinggir jalan. Ternyata gurunya tadi tukang sol sepatu. Tukang apa namanya tuh? Tukang sol sepatu tuh apa? Tukang semer ya.
semir sepatu apa tukang bagusin sepatu gitu. Nah, terkejut Imam Ghazali, kok gurunya tukang sol sepatu, tak ada nampak seperti ulama begitu kan? Nah, jadi kata adiknya, nah silahkanlah bang, kalau mau berguru dengan beliau tuh. Datanglah Imam Ghazali ke orang tadi, bertanyalah karena dia keinginannya kuat, ingin mendapatkan ilmu yang seperti demikian. Akhirnya ketemu, dan pas ketemu disampaikanlah hajatnya pengen berguru, dan kata yang gurunya tukang sol sepatu tadi, "Gak usah lah," katanya. "Aku nih ya apalah," begitu katanya. "Dah, aku tetap mau berguru." "Oke lah," katanya. "Nanti ikut ke rumah saya." Ikut ke rumah Imam Al-Ghazali, ikut ke rumah syekhnya tadi, yang guru tadi. Akhirnya disuruh pertama tugasnya ya, disuruh nyikat ngepel lantai rumahnya. Pas ketika ngepel lantai itu, Imam Ghazali tadi ngepel jubahnya nih diapakannya, dirapikannya begini supaya tidak kena lantai. Jadi kata gurunya tadi, "Ngapa digitukan anunya?" "Dak, supaya tak ada kena itu." "Oh, kalau begitu pel lantai aku nih dengan bajumu." Kata gurunya tadi kan, disuruh ngepel pakai jubahmu yang kau pakai, atau pakai bajumu tadi. Akhirnya dibukalah, karena dia pengen memang mendapat ilmu, dibuka, akhirnya dipel lah pakai bajunya. Sampai dalam riwayat itu dikatakan sampai disuruh buka seluruh bajunya, ya, maksudnya bajunya dibuka gitu kan, untuk ngepel itu. Nah, kenapa demikian? Ternyata gurunya tadi mengajarkan kepada Imam Al-Ghazali tentang macam mana menjatuhkan ego dan menjatuhkan rasa kebesarannya. Paham enggak? Kan selama ini dia ulama besar, ya tak? Dikenal orang, dipuji orang, punya kemampuan ini itu dan lain sebagainya kan. Ini gurunya tadi suruh merendahkan menghinakan diri gitu. Pertama disuruh ngepel, setelah ngepel dia nak manu bajunya, dengan guru, "Dosa nih, jangan kayak gitu, buka bajunya, buka jubahnya." Pakai jubah tuh, artikan tuh menghinakan nian kan. Nah, menghinakan nian, akhirnya dengan begitu, setelah dia menghinakan diri, dia memang taat, dia memang pengen dapat ilmu. Setelah dia belajar dengan guru tersebut, pulang dia langsung diberi Allah mukasyafah, langsung hatinya dibersihkan, langsung dia tawadhu, tidak lagi merasa besar, tidak lagi merasa jadi orang yang Nah, sampai dalam riwayat mengatakan beliau ini ada seorang filosof, ya. Akhirnya dia keluar dari filosof sampai punya fatwa mengharamkan filosof tadi. Itu adalah Imam Al-Ghazali. Nah, jadi kalian belajar dari sini bagaimana? Belajar bahwa ternyata ilmu itu tidak hanya dipelajari dengan buku, ya, tapi dipelajari juga dengan hikmah. Hikmah seperti Nabi Musa pernah ditanya. Kata orang nanya, "Wahai Musa, adakah orang lebih alim daripada kau di saat ini?" Kata Nabi Musa, "Tidak ada, akulah yang paling alim." "Tahu Allah, dengar ya." Nah, kata langsunglah turun ayat, "Musa, kau sekarang temui Nabi Khidir." Ditemui Nabi Khidir dengan cerita yang lain, ternyata Nabi Khidir juga orang alim. Nah, di sini maksudnya Allah kenapa mempertemukan dengan Nabi Khidir? Mungkin ceritanya kalian sudah tahu semua ya. Kalau diceritakan panjang ceritanya. Yang jelas ternyata setelah Nabi Musa tadi ada lagi orang yang lebih hebat. Makanya kita tidak boleh merasa paling hebat. Kadang hikmah yang diberikan oleh Allah itu seperti itu, supaya menghendaki kita itu menjadi orang yang tawadhu. Nah, setelah Imam Ghazali tadi itu belajar dengan tukang sol sepatu tadi, barulah beliau mendapatkan masuk ke dunia tasawuf. Kalau sudah masuk ke dunia sufi, tak ada lagi merasa bangga. Kalau sudah masuk dunia sufi, dunia tasawuf, hilang sudah, ego hilang, ya. Tidak mau merasa tinggi, tidak mau merasa pengen di depan terus, tidak mau merasa pengen mantap terus, yang hebat terus. Kenapa? Hati sudah dibersihkan, hati sudah ditekan, kesombongannya itu sudah hilang. Nah, setelah itulah beliau mengarang kitab
tasawuf yang terkenal yang sampai sini jadi rujukan oleh para ulama, yaitu apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu hampir lebih daripada separuh bercerita tentang cara membersihkan hati, ya, dengki, iri dan lain sebagainya. Nah, dulunya dia sebelum Imam Ghazali tadi belajar sama guru yang tadi tidak pernah membahas masalah dengki, riya, tidak pernah, ya. Nah, setelah mendapatkan itu tadi barulah beliau berubah. Nah ini adalah sampai ke situ tadi ada filosof tadi ada. Nah, jadi bukanlah kebiasaan para salafus saleh, dan bahkan di antara guru kami ada yang membenci ia memakai kendaraan yang merah. Jadi merah tadi dilarang. Kenapa? Karena itu kebiasaan daripada seorang filosof. Gitu di dalam kitab ini menerangkan. Nah, dan juga sampai-sampai gurunya juga tidak mau memakai yang merah. Ternyata juga warna merah itu warna kesukaan syaitan. Nah itu dalam riwayat ada tuh, saya lupa di mana keterangannya. Yang jelas warna merah itu katanya kesukaan syaitan. Tapi saya juga kadang pakai warna merah ya. Tapi tulisan tadi yang penting, jangan pakai tulisan merah. Dan setengah daripada memuliakan ilmu ialah memuliakan kawan, ya, pada menuntut ilmu dan orang yang belajar bersamanya, dan bermula berkasih sayang, berkasih kasihan itu dicela, melainkan pada menuntut ilmu. Dicela nih kasih sayang, ya, apalagi kalau bukan mahram, ya. Kalau bukan mahram, paham ya? Kalau kita suka tuh bolehlah, manusiawi ya. Kalau kita suka antara laki-laki dan perempuan, tapi kalau sampai melakukan hubungan atau ya melanggar syariat, diperturutkan keinginan tadi sehingga kita terpleset kepada maksiat, nah ini justru dilarang. Apalagi kita orang yang tahu tentang hukum-hukumnya. Ya, kalau suka ya sebatas itulah, ya Allah aku suka dengan dia nih. Tidak perlu kita harus keliling tungkal setiap sore misalnya kan. Tak perlu kan ya. Jadi santai aja. Kalau kita suka, ya Allah kalau memang dia ini jodoh dengan aku, ya Allah dekatkanlah. Tapi dengan cara yang halal gitu. Tidak perlu tiap sore misalnya keliling tungkal terus. Motornya bawaannya kayak 120 ya, padahal 60. Maksudnya tuh gaya boncengnya tuh kayak 120 tarian motor tuh lajunya kan, padahal motornya cuma 50, cuman paham lah ya. Jadi itu supaya boleh berkasih sayang antara penuntut ilmu, ya, sesama penuntut ilmu. Nah, tapi kalau yang bukan penuntut ilmu, dilarang begitu. Supaya mendapat faedah ia daripada mereka itu, dan seyogianya lah bagi orang yang menuntut ilmu bahwa mendengarkan ia akan ilmu dan hikmah itu dengan takzim dan hormat, yang walaupun ia telah mendengar masalah atau kalimat yang satu itu 1000 kali. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Kalau kita mendengar keterangan dari guru atau mendengar cerita hikmah, hendaknya kita tetap takzim. Ya, takzim artinya memuliakan. Ya, tetap memuliakan, tetap hormat, walaupun yang ia dengar itu sudah 1000 kali. Ini kan telah dijelaskan kemarin kan. Di sini ada keterangannya. Dengar cerita kah dari guru, dengar keterangan ini kah, dengar hadis kah, sudah kita dengar sebanyak 1000 kali, usahakan jangan berubah hormat kita, jangan berubah takzim kita kepada guru tersebut. Ya, buatlah diri kita tuh seperti seolah-olah sekali itulah baru mendengarnya. Nah itu maksudnya ya. Berkata ulama, siapa yang tidak menghormati atau memperhatikan satu masalah ilmu, walaupun ia pernah mendengarnya 1000 kali, maka tiadalah ia daripada ahli ilmu.
Nah, jadi bukanlah ahli ilmu, bukanlah orang yang berilmu kalau dia ya tidak hormat, kalau dia tidak memuliakan orang yang menyampaikan ilmu walaupun 1000 kali tadi. Ya. Misalnya ada yang nyampaikan, guru nih belajar di majelis ini, itu lagi yang dibahasnya. Belajar di majelis ini, itu lagi yang dibahas sampai 1000 kali dah. Moyak dah aku gitu dalam hati itu. Terus nampak kan, atau balik dia. Ini terus pengajian, balik dia misalnya kan. Nah, bukanlah dia ini termasuk daripada ahli ilmu. Makanya kalau kita datang kemanapun tempat kita mengaji, mau ke apakah gurunya, mau pernah ke sekolah di Jawa, mau tidak pernah kah, mau dia sekolah di mana kah, kalau yang namanya guru, yang namanya guru, mau dia macam mana, tetaplah kalian harus hilangkan semua yang kita punya. Datang tuh seolah-olah kita orang yang buta, yang tak punya ilmu. Nah begitu. Kadang tuh susahnya kalau sudah punya ilmu tuh sombong penyakitnya. Ini sudah aku belajar. Ini ya. Gitu jangan ya. Bukanlah ciri atau karakter orang yang ahli ilmu demikian itu. Dan seyogianya lah bagi tolabul ilmi bahwa jangan memilih ia akan macam pun ilmu dengan sendirinya, tetapi menyerahkan ia pekerjaannya kepada guru, bahwa guru lebih tahu bagi muridnya akan barang yang cocok bagi muridnya dan barang yang layak atau pantas dengan tabiat muridnya. Artinya nih yang pengen belajar, sebelum dia belajar itu, dia tanya dulu sama guru, atau dia mau ngambil jurusan gitu ya. Nah, tanya dulu guru, kira-kira ini yang cocoknya untuk aku nih apa? Jangan memandai dewe maksudnya. Tak ada memandai dewe. Aku kayaknya inilah nih, aku nih kayaknya inilah nih, gitu kan? Aku kayaknya cocoknya inilah. Tanya kepada guru sebagai adabnya, Ustadz, aku nih rencana mau sekolah di sini, tapi belum tahu, masih bingung nih. Aku nih mau kemana nih? Apakah aku nih masuk ke pesantren yang di situ belajar kitab, atau pesantren di situ belajar Quran, atau pesantren di situ tahfiz Quran? Yang mana aku nih cocok guru? Nah, guru yang tahu dia bakal mengarahkan. Oh, dia nih kayaknya cocoknya ke Al-Quran, dia nih cocoknya ke kitab, dia nih cocoknya ke sini, dia nih cocok ke situ. Nah, jangan memandai dewe. Aku nanti pergi gitu ya. Karena kenapa? Ada keberkahan di situ nanti. Ya, ada keberkahan nanti di situ. Saya dulu ya sudah diarahkan sama guru ke Jawa, tapi agak bandel juga dikit. Ya. Saya mau berangkat ke Jawa dulu mondok, saya bertanya sama ustadz, sama guru, bagusnya ke pondok mana nih ustadz? Di sini gitu dia. Waktu itu 3 pondok saya masuki. Ternyata betul apa yang dikatakan ustadz tuh. Yang terakhir pondok itulah saya. Ya. Dulu pengennya pondok sholawat, ya ada sholawat, ada hadrahnya, karena kita begitu. Ternyata guru kita tidak mengarahkan ke situ. Kau mondok ke sini aja. Di situ belajar kitab kuning, tidak ada sholawatnya. Tidak pernah nengok hadrah di pondok itu. Tidak pernah nengok hadrah. Ternyata saya mondoknya lama di situ. Yang sholawat tadi itu tidak lama saya di situ. Nah, berarti memang guru kita lebih tahu daripada kita. Keinginan kita tuh kadang-kadang tak sesuai ya. Tapi ternyata cocok di situ. Saya lama mondok, ternyata di situ kiai saya itu ahli bidang ilmu alat. Nahwu sorof itu ahli, banyak karangan kitab beliau. Banyak kitabnya. Saya pernah nengok di pondok. Oh, ini karangan kiai saya ini. Wah, luar biasa. Ternyata bukan kiai kaleng-kaleng gitu kan. Nah, jadi ternyata di situ. Nah, jadi kalian ini pelajaran ya, kalau nak mondok kemanapun, minta bertanya dulu sama guru kita. Ustadz, saya ini cocoknya kemana pondoknya Ustadz? Oh, kau dulu sekolahnya di mana kata ustadznya? Ini. Nah, nanti bakal diarahkan ke situ. Nah, itu maksudnya. Nah, ini ada riwayat, dan adalah Syekh Islam Burhanuddin Al-Haq-Uddin berkata, ia adalah orang yang menuntut ilmu pada masa yang dahulu, menyerahkan mereka akan pekerjaan mereka itu pada pelajaran kepada guru
ya, menyerahkan apa tadi itu, pelajaran apa tadi yang cocok untuk dia kepada guru mereka itu, dan adalah mereka berhasil kepada maksud mereka itu. Maka tolabul ilmi pada masa sekarang memilih mereka itu dengan kemauan sendiri, ya, maka tidak hasil maksud mereka itu daripada ilmu fikih. Nah, sedikit lagi ya. Dan dihikayatkan Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari itu adalah dia memulai mengaji dari kitab perkara sembahyang. Ya, ini perlu dicatat nih. Bukti seorang ulama besar Imam Bukhari. Awalnya beliau ini suka mengaji tentang fikih, ya. Fikih itu sholat, ya dah. Tata cara sholat, rukun sholat dan lain sebagainya, tentang sembahyang. Itu dulu dia ngajinya kepada Ali Muhammad bin Hasan. Maka berkata gurunya itu, ya, gurunya Muhammad bin Hasan tadi kepada Imam Bukhari tadi, pergi engkau dan pelajari ilmu hadis. Disuruh berhenti, tidak usah lagi belajar apa yang itu tadi itu, ya. Dia kan belajar belajar fikih awalnya, fikih ibadah itu sholat, tata cara sholat dan lain sebagainya. Kata gurunya bernama Muhammad bin Hasan mengatakan, wahai Imam Bukhari tadi, wahai muridku, kata beliau, pergilah engkau dan belajarlah ilmu hadis. Nah, disuruh gurunya ilmu hadis. Tatkala melihat ia bahwa itu ilmu yang lebih pantas dengan tabiatnya, maka menuntutlah ia ilmu hadis, maka jadilah ia terdahulu atas segala a'immatul hadis. Orang yang kalau riwayat daripada hadis Imam Bukhari itu jelas sudah kesahihannya, dan terkenal beliau adalah muhaddits, ulama hadis. Tahu kan Imam Bukhari kan, kalau sudah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari pasti sahih lah hadisnya. Nah, ternyata dulunya dia sebelum menjadi belajar hadis, dia belajar apa? Belajar fikih, belajar tentang sembahyang. Tidak cocok rupanya itu. Ternyata lebih cocok di ilmu hadis.